anak ibu Raina ya? Awalnya itu mau nyembuhin demam. Umur berapa pas itu Bu? Saat itu usianya 10 bulan. Terus berobat ke puskesmas, dikasih obat sirup paracetamol. Beberapa hari kemudian timbul yang lain seperti muntah, lemes, diare gitu. Dan di hari ke-6 tuh tiba-tiba ada mimisan. Karena ada mimisan makanya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu udah gagal ginjal. Hari ini banyak sekali hal-hal yang kita pernah dengar, nonton, contohnya overclaim dari skincare kah, dan juga beberapa tahun yang lalu kalau kalian masih ingat ada kasus yang lumayan menakutkan dan mengejutkan juga ya, yaitu batuk yang dijual over the counter, tapi ternyata ada bahan-bahan bahayanya sehingga ada beberapa kematian dan juga penyakit yang parah kepada anak-anak yang mengkonsumsi obat tersebut. Dan hari ini Ibu Sri salah satu korban daripada terjadi kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya Bu ya, benar ya? Benar. Kan Ibu Sri tahun lalu pernah diinterview dan pernah share story-nya ya. Tapi sudah 2 tahun yang lalu. Saya hari ini pengen ngobrol nih sama Ibu Sri, tapi mungkin Ibu Sri juga bisa kasih cerita kronologi lagi terjadi dan juga gimana sih sekarang kondisinya anaknya Ibu yang terkena tersebut. Jadi mungkin kronologi dulu ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu story-nya? Jadi anak Ibu Raina ya? Iya, Raina. Raina itu sakit. Awalnya itu mau nyembuhin demam. Dia demam? Dia demam. Umur berapa pas itu Bu? Saat itu usianya 10 bulan. 10 bulan. Anak Ibu perempuan ya, 10 bulan. Perempuan. Dia panas? Panas. Terus? Hanya panas waktu itu. Terus berobat ke puskesmas, dikasih obat sirup paracetamol. Jadi untuk meredakan panasnya, untuk menyembuhkan demamnya. Iya. Jadi beberapa hari kemudian timbul yang lain seperti muntah, lemes, diare gitu. Dan di hari ke-6 tuh tiba-tiba ada mimisan. Karena ada mimisan makanya dibawa ke rumah sakit. Karena riwayat demam kan sebelumnya gitu. Terus dibawa ke rumah sakit itu emang belum nyebar kan kasusnya gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu udah gagal ginjal. Di rumah sakit itu hari ke-6 dibawa ke rumah sakit karena mimisan itu. Iya, dokter di rumah sakit bilang, kok udah gagal ginjal? Iya, udah gagal ginjal dan masuk akhirnya dirawat di rumah sakit. 3 hari di ruang perawatan itu gonta-ganti kateter. Itu nggak keluar pipisnya. Benar. Masih dicari tahu juga karena penyebabnya apa nih masih dicari tahu juga kan karena di usia muda gagal ginjal tuh pasti ada sesuatu nih gitu. Nggak mungkin tiba-tiba gagal ginjal gitu aja gitu. Terus kita sebutin lah awal mulanya, kronologi dari awal hanya demam begini. Gitu. Terus setelah itu 3 hari di ruang perawatan tuh pindah di ruang PICU. Masuk. By the way, PICU itu adalah Pediatric Intensive Care Unit buat anak-anak kecil ya Bu ya. Masuklah ke ruang PICU itu selama 5 hari dan totalnya itu di rumah sakit yang pertama 8 hari. Udah 8 hari tuh nggak ada perubahan kan. Akhirnya sama rumah sakit yang pertama nih disarankan karena kalau mau dirujuk itu kan masih berproses kan, belum keterima katanya sama antar rumah sakit ini belum keterima, mau nggak mau kan ini harus dilepas rujuk katanya gitu. Terus akhirnya saya bawa sendiri ke rumah sakit lain yang emang ada alat untuk cuci darah anak. Terus sampai di rumah sakit itu datang langsung masuk ke ICU. 11 hari di ruang ICU, terus kurang lebih 28 hari di ruang perawatan. Jadi hampir 8 bulan lamanya di rumah sakit harus cuci darah. 8 bulan harus cuci darah. Kalau di rumah sakit kurang lebih 1 bulan lebih. Ya benar. Iya, jadi ginjalnya kan udah agak parah, makanya harus cuci darah. Jadi harus cuci darah dan rutin minum obat ini itu ada
ya kita ikutin lah prosedur rumah sakit gitu, cuci darah segala macam udah dilakuin. Dan kan dari rumah sakit yang pertama itu kan dia bengkak tuh kondisinya karena badannya karena si pipisnya kan nggak keluar pipisnya, makanya si pipisnya kan ke seluruh tubuh nih, udah ke seluruh tubuh. Waktu itu beratnya itu 8 kilo normalnya di usia 10 bulan. Terus karena bengkak itu dia jadi 12,6 kilo. Pada saat cuci darah itu dia mengempes dikit-dikit, pipisnya juga keluar normal gitu. Terus saya sih udah lihat ya perubahan pendengarannya, matanya tuh kayaknya udah nggak ngerespon. Terus setelah gagal ginjalnya udah sembuh, baru saya cek matanya ke dokter mata. Waktu itu di MRI segala macam tuh, emang kata dokter di rumah sakit ini dia buta, udah nggak bisa lihat. Terus saya pindah, mungkin diagnosanya beda gitu di rumah sakit lain. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit lain, katanya sama di rumah sakit lain. Akhirnya pindah lagi terakhir ke RSCM, diagnosanya juga sama. Jadi 3 rumah sakit ini bilang udah nggak bisa lihat gitu. Terus setelah gagal ginjalnya udah sembuh, terus matanya udah didiagnosa seperti itu kan. Terus saya coba cek pendengarannya. Nah, akhirnya pendengarannya ini ternyata emang udah tuli berat. Bentar, saya mau tanya dulu bentar ya Bu ya. Jadi sebelum Raina itu pertama kali masuk rumah sakit ke puskesmas karena demam itu, dia tuh bayang sehat. Tidak ada masalah, ibu pasti hamil sama dia, tidak ada komplikasi. Enggak ada. Benar kan? Jadi saya pastikan sehat dari pas lahir pun matanya, penglihatannya, pendengarannya semua normal. Ada videonya saya. Pokoknya bukti bahwa dia tuh sebelum sakit itu sehat, normal. Jadi kita juga nggak tahu kenapa demam jadi artinya kan. Tapi yang jelas adalah bahwa pertolongan pertama di puskesmas itu tidak menjelaskan kenapa demam, tetapi memberikan obat untuk menurunkan demam tersebut. Ya akhirnya memicu segala macam tadi komplikasi menjadi gagal ginjal, dialisis cuci darah, sampai akhirnya ke matanya pun buta, telinga tidak bisa dengar. Itu udah kira-kira berarti sudah setelah dia selesai cuci darah atau pas lagi cuci darah? Setelah cuci darah. Jadi 8 bulan setelah itu dong? Satu-satu kan. Iya. Jadi cuci darah dulu, saya urusin ginjalnya dulu. Ginjalnya dulu, baru saya coba matanya. Jadi maksudnya itu umurnya berarti udah 11 bulan berarti ya? Kan dia kan 10 bulan ke 12 bulan ya. Pas pertama-tama di rumah sakit tersebut dimasuk sampai ke ICU dan segala macamnya, apakah dokter bilang, oh ini kondisinya sangat fatal, mungkin bisa lewat dan lain sebagainya, atau dokter bilang ada harapan? Nggak ada harapan itu pada saat begitu pindah dari rumah sakit yang pertama. Itu kan kondisinya pas diterima di rumah sakit yang kedua itu kan kondisinya parah. Nah udah gitu dalam kondisi dia parah mau dioperasi besar. Jadi ada akses cuci darah di perutnya gitu. Jadi operasi besar nih, kemungkinan gagal ada katanya gitu. Jadi ya udah, kita hanya bisa berdoa aja sih pada saat itu. Akhirnya dioperasi nggak? Akhirnya dioperasi, pasang akses cuci darah di perutnya untuk bisa operasi, untuk bisa cuci darah. Jadi sebelum cuci darah itu dia dioperasi juga? Dioperasi hari ke-4. Jadi itu resiko paling besar tuh di sana tersebut pasti mau operasi itu ya? Iya. Tapi dengan gagal ginjal dia tidak ada resiko bahaya? Gagal ginjal pasti ada ya, dewasa aja kan pasti ada, karena menyangkut akses pembuluh darah besar kecilnya itu kan ya di usia yang 10 bulan gagal ginjal dan harus cuci darah itu kan lumayan berat ya. Pasti ada yang ada sesuatu yang kena nih pasti, saya pikir gitu. Ternyata emang matanya, pendengarannya kena, tumbuh kembangnya jauh dari kata sempurna. Normal. Kan akhirnya kita baru tahu, Kak, jadi gini, kapan setelah ibu kan mengalami semua hal ini, kapan mulai dengar ada berita bahwa, ternyata banyak anak yang terjadi demikian juga karena obat tersebut? Kapan ibu baru sadarnya? Raina kan kebetulan kenanya Juli 2022. Ada berita nih Oktober 2022. Nah terus? Agustus itu saya masukin cerita Raina ini di Facebook. Karena
ya saya juga pribadi aneh gitu. Kenapa sih dari hanya demam kok tiba-tiba gagal ginjal dan harus cuci darah tuh aneh gitu. Tiba-tiba jadi sakit kayak gini tuh aneh kan. Saya ringkas ceritanya ada di Facebook. Tapi pada saat itu ibu kan belum dan maksudnya belum mencurigai bahwa ini ada obat batuknya obat paracetamol bukan kan? Belum ada. Cuma terus, kayak sharing aja kenapa kok bisa kayak begitu. Sharing aja biar. Oke. Terus? Iya, terus di Oktober 2022 itu pemerintah tarik obat sirup yang penyebab gagal ginjal pada anak. Cuman saya kan masih sibuk cuci darah, jadi nggak ada yang tahu. Dan di November ada teman yang telepon saya gitu. Oke. Bilang apa? Cerita anakmu di Facebook ini kayaknya berhubungan sama yang berita saat ini lagi rame nih, anak-anak gagal ginjal juga karena obat sirup gitu. Terus kan udah dikeluarin nih daftar obat yang emang penyebab gagal ginjal nih, ada daftar-daftarnya udah diberitain tuh. Terus saya lihat yang daftar yang udah dikeluarkan sama yang Raina minum itu ternyata benar ini penyebabnya. Nah makanya dari itu ya kita udah ikhlas lah gitu. Ini mungkin takdir gitu. Ini takdir. Tapi kan terlepas dari kata takdir ada yang harus tanggung jawab dari hal ini gitu. Terus makanya saya pikir harus viral nih Raina gitu. Makanya bikin share. Iya, share video ke rumah sakit segala macam itu saya share. Oke. Sekarang kan ini udah 2005. Jadi kan sekarang Raina sudah umur 3 tahun. Saya makanya pengen tahu nih sekarang Raina gimana kondisinya, Bu? Kalau kondisi sih masih menggunakan indera peraba ya, karena kalau untuk saat ini kan pakai alat bantu dengar dulu. Itu membantu nggak? Dicoba. Jadi ada terapinya juga kan. Itu belum membantu sih. Maksudnya jadi artinya masih belum respon. Bicara tadi belum respon. Belum. Tadi saya ketemu anak ibu, jadi dia nggak bisa dengar saya tadi ya? Bukan yang tadi. Itu anak pertama itu ya? Itu anak yang pertama. Yang kedua ada yang tadi. Jadi dia nggak bisa dengar ibu Masim sekarang. Matanya juga nggak bisa. Jadi itu permanen? Iya kurang lebih kata dokter. Apalagi selain kesehatannya, selain mata dan juga pendengarannya, ada yang efek lain nggak sih Bu? Contoh ginjalnya dan lain sebagainya. Kalau ginjal alhamdulillah udah sembuh. Normal. Udah sekarang. Normal. Jadi emang per 3 bulan sekali tetap terkontrol ya, karena kan pernah gagal ginjal kata dokter. Jadi per 3 bulan tuh harus kontrol ginjalnya, nggak lepas gitu aja. Sewaktu-waktu takutnya gagal lagi, bisa kan? Maksudnya lebih ada resiko ada kemungkinan. Iya, makanya harus dijaga makannya, minumnya gitu. Harus terkontrol semua. Contohnya apa makanan minuman yang kayak banyak gula ini nggak boleh pasti ya? Gula paling kayak minuman aja kan hanya air putih. Gitu. Jajan ini, jajan itu. Terus apa jantung lain normal. Paru-paru normal. Normal. Jadi kan saya umur 2 tahun ya Bu tadi benar ya? Si Raina? Sekarang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ini sekarang ya. Kan biasanya kalau anak-anak mungkin kalian 4 tahunan ya masuk playgroup masuk TK. Iya, kurang lebih. Teman-teman segolongan umurnya itu perkembangannya Raina bagaimana? Nggak bisa. Maksudnya bagaimana nggak bisanya? Karena kan pertumbuhannya dia agak berbeda dari yang lain ya. Seusianya tuh beda gitu. Karena apa ya, dia nggak ngelihat, dia nggak dengar, nggak ada akses untuk kita bicara gitu, nggak ada. Kalau salah satunya bisa, ya mungkin bisa. Apakah perlu special therapy? Tadi Ibu bilang kan buat terapis. Itu apa sekolah luar biasa? Belum ada arahan ke sana. Jadi sekarang sesuai budget dulu. Jadi pakai alat bantu dengar dulu, terus terapi juga. Paling itu dulu. Jadi sekarang juga ada limitasi daripada kebutuhan finansial Ibu ya? Iya, kurang lebih. Ibu sama Bapak kerja apa, boleh tahu nggak? Paling dagang makanan kadang. Gitu. Kalau Bapak? Apa aja yang bisa dijual, dijual. Kalau Bapak? Driver pribadi atau driver apa? Di Transjakarta. Oke. Ya berarti kan itu kan biaya kayak begini pasti nggak murah ya Bu ya? Iya lumayan. Kita usahakan lah. Pokoknya sejak Juli 2022 itu sampai sekarang ya kurang lebih kita mengusahakan sendiri sih. Jadi selama ini apakah ada bantuan dari pemerintah secara finansial kah atau mungkin
sekolah, edukasi dan lain sebagainya untuk korban? Kalau untuk korban waktu itu saya terima itu sebesar 60 juta rupiah di Januari 2024. Tapi uang itu udah habis pasti? Setelah itu udah selesai. Udah satu aja. Dan ibu tidak boleh, mungkin ada peraturan nggak sih kayak ada apa pengingatan? Saya kasih uang tapi kamu nggak boleh somasi ke atau pabrik farmasinya lah apanya, saya nggak tahu. Apakah ada perjanjian tersebut atau bagaimana? Kayaknya nggak ada perjanjian apa-apa sih. Paling waktu itu terima santunan itu aja. Ada yang mengganjal aja sih. Jadi kita mau terima bantuan, terima santunan sebesar 60 juta itu. Jadi kita tanda tangan di atas materai bahwa tidak akan menggugat di kemudian hari. Paling ada itu. Ada kan? Menggugat siapa maksudnya nggak bolehnya? Yang mungkin yang terkait itu gitu sih. Tapi ibu merasa bahwa itu tidak begitu adil ya? Kurang lebih ya pasti. Karena sekarang kan pasti kan uangnya sudah habis tuh. Udah habis. Ya, itu kan udah berapa? Tadi berapa? 2000? Iya, dari Juli 2022. Iya. Sekarang udah 2025. Iya, 3 tahun. Kita tahu ya bahwa dengan kasus ini kan anak ibu, ya puji Tuhan, maksudnya memang dia ada masalah, sudah pasti nggak normal. Iya. Tapi paling tidaknya dia tidak meninggal dunia. Iya. Dan kita tahu banyak anak yang meninggal dunia kan. Ibu ketika membaca berita ini dan mengetahui bahwa ternyata impactnya tuh bukan cuma ibu saja, Raina, tapi banyak banget anak-anak lain kena kayak begitu. Gimana emosinya ibu pas lagi dikasih tau teman tadi? Nih ternyata obatnya ini loh. Pas tahu, ya kesel juga. Waduh, kok bisa begini ya? Saya kan legal ya berobat gitu. Kecuali asal beli obat, dosis suka-suka saya gitu. Itu kan nggak wajar. Cuma kan ini udah saya berobat ke situ, cuma kecolongan gini, wah kesel banget pastinya gitu, stres juga. Cuman udah saya nggak bisa sedih di sini aja nih. Ini harus diperjuangin, saya pikir gitu. Terus saya masukin TikTok, di IG juga. Ini anak harus viral gitu. Satu Indonesia harus tahu ada kasus seperti ini kok terabaikan gitu. Korbannya anak-anak dan sampai sekarang tuh yang masih cuci darah di RSCM masih ada. Dari 2-3 tahun lalu masih ada. Masih. Tapi obatnya sudah sama sekali nggak ada tuh, masih beredar. Kalau obatnya kan udah ditarik kan. Ya, tapi benar-benar ditarik belum sih? Udah ditarik. Udah ditarik semua pada saat Oktober 2022 tuh emang udah ditarik semua, cuman ya itu paling tanggung jawabnya yang nggak ada. Tapi kan setahu saya pas saya baca berita ini, mereka alasan adalah katanya karena standar di luar negeri pun tidak mengecek ada beberapa bahan kimianya, benar kan ya? Setahu saya. Iya. Nah, apakah setelah kasus yang terjadi kayak begini, pihak BPOM atau siapapun yang instansi yang bertanggung jawab itu mulai lebih mengetatkan bahan ya, Bu? Kurang tahu ya. Yang jelas kan ya harusnya sebelumnya kan namanya obat kan harusnya lebih ketat lagi ya. Iya. Ya cuman kecolongan dan korbannya banyak. Udah butuh waktu 1 tahun lebih juga untuk mendapatkan bantuan gitu. Setelah udah berjuang mati-matian lama, ya kurang lebih harusnya kan per data Kemenkes kan 3 bulan atau 4 bulan turun bantuan secara emergensi atau gimana caranya gitu. Cuman ya ini udah waktunya 1 tahun lebih baru turun bantuan. Misal hari ini nih, menurut saya kayaknya itu tidak adil. Apa yang Ibu harapkan lah contohnya dari pihak bertanggung jawab? Itu sih dengan ngasih uang sekian gitu untuk seumur hidup, ya emang pasti kurang banget. Apalagi kan kebutuhannya lebih dari itu gitu pasti, berbeda dengan yang lain kebutuhannya gitu. Harusnya kan kita kan korban kan legal kan, ada datanya gitu. Dilihat aja dari datanya harusnya. Pengobatannya butuh apa sih gitu. Jadi mesti harus tahu dengan pengobatan medis daripada harusnya tanggung jawab sepenuhnya gitu. Kita bukan dikasih uang sekian udah selesai gitu. Tapi memang benar ya tadi Ibu katakan ya, nggak usah bayangin misalnya gini, Ibu cuma anak sakit biasa aja, demam yang sering terjadi ke puskesmas, semuanya normal, maksudnya kalau dikasih obat sama dokter kita kan percaya pasti. Kita kan orang awam bukan orang medis. Iya, kita nggak tahu. Ada perasaan itu nggak sih Bu, kayak bukannya salahin Ibu tapi lebih ada kayaknya
Iya. Ada rasa nyesel, nyesel ini apa saya bawa anak saya ke sana gitu, ada nggak sih Bu kayak? Ya pasti ada, normal kan manusia pasti ada, wah nyesel nih. Padahal waktu itu cuma demam, gitu, atau minum itu gitu. Itu untuk pertama kalinya demam padahal. Sebelumnya tuh paling demam setelah imunisasi udah reda, minum air putih paling atau ASI gitu, udah selesai gitu. Itu kan waktu itu malam-malam jam 11 malam posisinya karena emang rumah deket, akhirnya dibawa ke sana kan karena 24 jam di situ gitu. Makanya dibawa ke sana, ternyata sefatal itu gitu sampai harus begini gitu. Tapi kita juga nggak salah puskesmas karena dia juga nggak tahu nggak salah yang obatnya kan. Iya, karena kan nggak ngecek dokternya juga. Saya nggak salahkan, nggak tahu gitu. Yang saya pikir kan ya paling perusahaan farmasinya terus yang meloloskan itu yang salah gitu. Oke, saya mau tanya ini tapi secara kita kan bukan orang ilmuwan ya Bu ya. Kita nggak bisa tebak-tebak apa yang terjadi. Menurut Ibu menurut Ibu punya opini saja. Apakah pihak farmasi yang memproduksi obat-obat ini memang sudah tahu bahwa produknya dia membahayakan, tapi tetap aja karena dikeluarin aja, atau mereka memang tidak tahu kok bisa kayak begini? Harusnya kayaknya tahu sih. Mungkin karena nggak dicek makanya bisa kelolosan. Terus gitu aja. Oke, terus maksudnya gini, produk ini kenapa baru kali ini kena kasus? Bukannya produk itu sudah berapa lama dijual ya? Kok baru keluarnya munculnya pas Oktober 2022 ya Bu ya? Sebenarnya waktu itu kan Desember 2022 Komnas Perlindungan Anak tuh ke rumah tuh berkunjung ke rumah Raina. Terus kata beliau kan kebetulan waktu itu Pak Aris Merdeka Sirait sebelum meninggal kan 2022 tuh. Sebenarnya ada kasusnya Januari 2022 tuh udah ada, cuman nggak viral. Belum viral, meledaknya di Oktober 2022. Kalau banyak mungkin sudah. Nggak banyak. Sebenarnya Januari, Februari, Maret sudah itu udah ada. Cuman belum di angka 100. Iya. Jadi kayak masih disepelekan gitu. Iya. Jadi korban itu menumpuk di Oktober 2022. Jadi udah meledak-ledaknya tuh di Oktober 2022. Makanya ditarik dari peredaran yang bentuknya sirup, itu ditarik semua. Karena kan nggak tahu juga kan, ini yang mana sih yang bikin gagal ginjal tuh yang mana. Makanya yang sirup itu ditarik semua. Jadi waktu itu belum tahu sirup yang mana. Iya. Dan bahkan pas di rumah sakit tadi yang ibu bilang. Dokter Hana juga nggak tahu kan ini penyakitnya apa karena belum terjadi di berita ini ya kan? Belum menyebar kan. Nakes juga kan belum banyak yang tahu. Benar. Karena emang belum diberitain. Nah, jadi apakah obat ini betul udah beredar sebelum 2022? Udah beredar kan, bukan obat baru kan, Bu? Iya, udah beredar kok bisa, lama. Maksudnya makanya kok baru munculnya kok di situ, kenapa ya? Saya masih bingung di sananya ya. Ya itu farmasinya mungkin ada oknum yang mengganti isinya atau yang lain kan kita nggak tahu ya. Harusnya kan ada cairan khusus yang ini, cuman mungkin pada saat setelah COVID tuh ini cairan khusus ini tuh langka dan diganti, mereka nggak ngecek, akhirnya lolos. Saya pikir sih begitu. Dan mungkin juga COVID itu semua orang kan fokus pada COVID, jadi mungkin terlalaikan in the sense ya. Oke. Bagaimana sih, apa sih menguatkan ibu gitu? Menguatkan ibu biar Raina tuh juga jangan putus harapan. Kamu kan seorang ibu, saya juga seorang ibu, tapi saya nggak bisa bayangkan apa yang kamu alamin. Iya pasti support keluarga lah itu. Kalau nggak disupport sama keluarga kan pasti kita nggak kuat. Wah, mungkin takutnya kan keluarga nyalain gara-gara ini kamu kesini gitu kan. Ya karena keluarga juga udah support, jadi saya nggak boleh nggak kuat juga gitu. Kalau nggak kuat kan kita ya anaknya ntar terlantar juga, kasihan juga. Makanya sebisa mungkin diusahakan dulu gitu semampu saya gitu. Aduh Bu, saya dengar ini memang itu ya. Aduh kayaknya itu kayak ikut hal kecil orang ikut gregetan juga gregetan sih. Mungkin kata itu gemes gitu kayaknya. Cuma satu hal obat itu aja. Iya. Karena ya korbannya yang masih berjuang tuh banyak sih, ya? Banyak. Berapa sih meninggal Bu? Data terakhir? Kayaknya 200 lebih. Nah, itu pasti kayak totalnya sih 326. Nah, itu kayaknya per data Kemenkes ya. Nah, itu di bawah umurnya yang masih balita semua setahu saya. Iya, rata-rata 5 tahun ke bawah. Wow, ya. Nah, itu mungkin yang Ibu tadi bilang angka 300 itu mungkin yang ketahuan loh.
Saya rasa mungkin ada yang nggak ketahuan juga pasti banyak kan di IG itu ada yang DM kadang bilang saya sebenarnya korban, cuman saya tidak didata, saya tidak dapat santunan pada saat itu, kata gitu. Saya udah ikhlasin aja karena emang posisinya udah meninggal, kita juga mau berjuang juga percuma gitu loh. Kan kalau Raina ini kan kebetulan masih hidup dan kondisinya juga dengan biaya yang gak sedikit gitu. Makanya saya pikir harus viral dulu baru ada justice. Itu sih yang di pikiran saya. Gitu. Oke, Bu. Ibu kan datang ke podcast karena emang saya undang Ibu ya, pengen tahu kondisi Raina sekarang. Soalnya saya emang pengen tahu itu yang terakhir terjadi 2 tahun yang lalu, mungkin orang lupa gitu loh. Iya, lupa. Tapi ternyata efeknya sampai sehari masih ada. Ada. Ya kan, yang banyak orang mungkin tidak sadar dan mungkin berita lewat lah kayak begitu. Saya bukan yang bikin heboh di sini, cuma buat Ibu sendiri deh. Ibu hari di podcast muncul, semoga banyak orang nonton ya. Apa sih Ibu harapkan sharing story-nya Raina? Yang diharapkan pasti yang pihak terkait ini kan harusnya bertanggung jawab sepenuhnya, benar-benar sepenuhnya, bukan hanya memberikan sekian udah selesai gitu sih. Itu yang diharapkan karena kita kan Raina itu kan kalau mau dengar kurang lebih kan ada kemungkinan gitu. Itu implan koklea itu kan nggak bisa pakai BPJS. Betul, tapi itu bisa. Kalau saya implan koklea dia bisa dengar. Kurang lebih bisa. Oke. Berapa biaya untuk implan koklea itu, Bu? Kurang lebih 500 juta. 500 juta. Iya, itu kan itu yang harus diperjuangkan juga gitu. Jadi ya alhamdulillah ada bantuan hukum. Kebetulan kemarin kan saya sharing sama komunitas pasien cuci darah gitu kan. Terus ada kuasa hukumnya juga waktu itu yang mendampingi dan akhirnya membantu sih. Sekarang Ibu kan gara-gara satu hal obat kecil ini, anak Ibu sampai kayak begitu. Apakah Ibu sekarang ada rasa tidak percaya atau lebih hati-hati, was-was kepada instansi kedokteran atau obat dan lain sebagainya? Ada trauma gitu, takutnya nih obatnya takutnya juga ini nggak benar atau ini ada racunnya dan lain sebagainya. Ada nggak sih feeling kayak begitu traumanya, Bu? Takut. Ada? Jadi pas demam, batuk, pilek itu udah nggak pernah berobat. Gitu. Ya, maksudnya biar natural aja begitu. Ada alami dari tumbuhan ada. Ya udah itu aja diusahain gitu. Kalau bisa jangan berobat, jangan sakit. Terus kalau ada orang tua yang menonton di sini deh, apa pesan Ibu pada orang tua tersebut? Kalau ada yang nonton, ya waspada aja sih. Intinya begitu. Kan waktu itu saya juga nggak tahu ya itu obatnya emang bermasalah. Pada saat saya cium itu ternyata emang baunya nyengat juga. Gitu. Dicium agak deket tapi agak jauh sih enggak. Jadi kalau bisa obat itu kan harusnya bau stroberi, bau jeruk gitu ya. Ya kecolongannya saya juga ya mungkin itu kali ya. Tapi Ibu harusnya dicium dulu baunya, terus kalau kadaluarsa kan enggak ya paling emang mungkin kesalahan itunya gitu. Cuma kalau ini kan emang perusahaan farmasinya yang lolos. Kalau udah begini kan bukan hanya mental aja yang kuat gitu. Jadi keuangan harus kuat juga pasti. Itu yang mendukung gitu sih. Tapi Ibu jangan salah diri sendiri. Tadi Ibu bilang, aduh saya mesti cium dulu. Tapi menurut saya itu kita kan orang-orang kalau udah tapi Ibu jangan salah diri sendiri. Gara-gara Ibu pernah sakit nggak bisa pikir kayak begitu. Memang bukan salah Ibu. Ibu kan percaya, saya katakan kita kan ngobrol. Puskesmas juga nggak tahu, dokter juga nggak tahu. Jadi don't blame yourself, jangan ngerti lah kayak ada greget tuh. Aduh, I wish ya saya aduh gitu. Iya, tapi udah sekarang sih ya mungkin kedepannya progresnya lebih baik lah. Karena kan dia tadinya hanya bisa tiduran baring kanan baring kiri, belum bisa duduk. Jadi belajar duduk. Sekarang alhamdulillah berproses. Sekarang udah bisa duduk, udah ngesot kemana-mana. Lari? Belum bisa? Belum. Berdiri pun belum. Oh gitu? Belum. Sampai kayak begitunya? Iya. Itu gara-gara apa? Iya, itu dari dampak sakitnya itu. Sampai sekarang jadi belum bisa berdiri aja susah? Iya, masih agak layu kakinya. Terus kalau makan itu bisa? Makan normal. Maksudnya bisa nelen apa itu normal? Normal semua. Nafas normal. Cuma mungkin ototnya ya jadi agak lemah ya? Ototnya belum terlalu kuat. Tapi tiap pagi tuh saya jemur matahari. Terus kalau ambil barang apa? Udah kuat sekarang. Tangannya kuat, kaki nih yang lemah. Cuman kakinya belum.
masih berproses lah. Karena kan dari 2022, 2023, 2024 baru bisa duduk tuh 2024. Jadi semua berproses lah. Kalau secara fisik dilihat sih enggak ini. Normal. Masih oke lah. Tapi gitu. ada itunya. Tapi ada matanya, ada pendengarannya gitu. Duh Bu, miris banget dengarnya. Saya juga nggak tahu mau ngomong bagaimana. Udah terjadi. Iya udah terjadi, udah iya. Iya mau gimana gitu. Jadi ya pikiran saya harus viral dulu, baru menyebar luas kemana, baru mungkin ada tanggung jawabnya itu sih. Demi Raina ya Bu ya. Pasti demi Raina. Kita saya doakan ya Bu ya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan merencanakan, tapi ya Tuhan menguatkan Ibu dan seisi keluarga ya Bu ya. Berkati. Terima kasih loh Bu Sri sharing sama-sama. Hari ini, saya appreciate banget ya. Terima kasih juga udah diundang.